なぜ降伏せぬ。死ぬるは今ぞ。他にあの妙な男がいた。Hai semua, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Di video kali ini, aku akan membahas alur dari anime series yang berjudul Drifters. Dan perlu diketahui bahwa anime ini memiliki 12 chapter. Langsung aja kita ke ceritanya. Tepat pada tanggal 21 Oktober tahun 1600, terjadilah sebuah pertempuran hebat yang mempertemukan antara dua kubu, yaitu pasukan timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu melawan pasukan barat yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari, yang mana kelak pertempuran ini akan dikenal sebagai pertempuran Sekigahara. Di tengah pecahnya peperangan, Masanori Fukushima yang merupakan komandan pasukan timur merasa sangat bingung melihat semangat tempur pasukan barat yang tidak ada habisnya. Padahal jelas-jelas pasukan timur sudah mendominasi pertempuran pada kala itu. Tapi tidak disangka, perlahan namun pasti kubu barat mampu membalikan keadaan hingga membuat komandan Fukushima sangat kewalahan untuk membendung perlawanan musuhnya tersebut. Hal itu membuat jenderal pasukan timur yang bernama Linaumasa terpaksa harus turun tangan untuk membantu pasukannya di medan pertempuran. Di tempat lain terlihat ada Shimazu Toyohisa yang berada di pihak pasukan barat. Dia saat ini berada di bawah komando pamannya yang bernama Shimazu Yoshihiro. Toyohisa tiba-tiba meminta pamannya tersebut untuk segera pergi dan membiarkan dirinya memimpin pasukan yang tersisa untuk menghadapi rombongan berkuda pasukan timur yang dipimpin oleh Linaumasa. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sebab Toyohisa mengetahui jika kunci kemenangan pada perang kali itu yaitu jika pamannya tersebut bisa kembali ke Satsuma dengan selamat. Walau sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua, namun pada akhirnya Yoshihiro pun mau menuruti kemauan Toyohisa karena memang tidak ada pilihan lain. Tidak lama setelah rombongan Yoshihiro pergi, dari kejauhan terlihat pasukan berkuda musuh mulai mendekat dengan sangat cepat. Debu tebal dan suara gemuruh menandakan jika jumlah musuh lebih mendominasi dari pasukan yang dipimpin oleh Toyohisa. Dan hebatnya, tidak ada sedikit pun rasa gentar yang terlihat dari diri Toyohisa. Raut wajahnya malah tampak senang dan sangat percaya diri. Setelah memerintahkan pasukannya untuk mengarahkan bidikan senjata mereka kepada pasukan timur, tidak lama berselang, Toyohisa pun langsung memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan. Tapi sayangnya, musuh yang terlalu banyak membuat pasukan Toyohisa terpojok dan terbantai dengan sangat cepat. Karena memang mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyusun ulang kekuatan mereka. Meski begitu, Toyohisa dengan semangat tempurnya yang sangat membara, perlahan mulai menjatuhkan satu persatu pasukan musuh seorang diri dengan tebasan katananya. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil berhadapan dengan Linaumasa. Sungguh keadaan semakin dipersulit karena pengawal Linaumasa tidak akan membiarkan Toyohisa bisa dengan mudah menyentuh jenderal mereka. Dan kejadian selanjutnya sungguh di luar dugaan. Entah apa yang dipikirkan oleh Toyohisa, dirinya dengan terang-terangan berusaha menerobos lapisan musuh tanpa menghiraukan puluhan tombak yang diarahkan kepadanya. Aksi Toyohisa tersebut terlihat seperti tindakan bunuh diri yang sangat konyol. Namun tidak ada yang menyangka jika hal itu ternyata adalah siasat tempur dari Toyohisa. Ia sengaja menciptakan situasi tersebut agar dirinya bisa dengan mudah melepaskan tembakan langsung kepada Linaumasa. Melihat timah panas yang berhasil mengenai dada Linaumasa, seketika pasukan timur pun menjadi sangat gentar serta kehilangan mental. Dan pada akhirnya mereka pun memilih untuk mundur meninggalkan Toyohisa yang masih bisa berdiri tegak meski sudah terluka parah. Singkat cerita, karena tugasnya sudah selesai, Toyohisa pun berjalan menuju arah Satsuma.
Di sini gua akuin jika kekuatan fisik Toyohisa memang di atas manusia normal pada umumnya. Tapi tetap saja ia adalah manusia biasa yang juga bisa mati. Meski begitu, Toyohisa tidak pernah menghentikan langkahnya, walaupun sebenarnya kini dirinya sudah mati dan sedang berada di sebuah dimensi lain. Tentu Toyohisa sangat kebingungan karena secara tiba-tiba dirinya kini malah berada di sebuah lorong panjang yang berhiaskan banyak sekali pintu di kiri dan kanannya. Dan di tengah lorong tersebut hanya ada seorang pria berkacamata yang sangat misterius dengan sebuah catatan bertuliskan nama Toyohisa di atas mejanya, yang semakin membuat kita bertanya-tanya tentang siapa pria berkacamata itu sebenarnya. Tanpa banyak bicara, pria misterius tersebut langsung menuliskan sesuatu pada lembaran yang bertuliskan nama Toyohisa. Dan secara ajaib, tubuh Toyohisa tiba-tiba terhisap ke salah satu pintu yang berada di lorong tersebut. Setelah Toyohisa sampai di tujuan, pintu penghubung dimensi itu pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tidak lama berselang, nampak dua makhluk penghuni dunia tersebut sedang berjalan ke arah Toyohisa. Kedua makhluk itu pun merasa ada yang aneh dengan Toyohisa, karena ia tidak tampak seperti penghuni pada dunia tersebut. Setelah berpikir sejenak, mereka berdua pun menyadari jika Toyohisa adalah seorang drifter. Dari percakapan mereka berdua, diketahui jika Toyohisa bukanlah manusia pertama yang mendarat di dunia mereka. Oleh sebab itu, kakak beradik tersebut pun memutuskan untuk membawa Toyohisa kepada para pendahulunya yang bermarkas di kastil terbengkalai. Perjalanan yang panjang serta bertubuh yang tidak enteng membuat kakak beradik itu kewalahan untuk membawa Toyohisa. Tapi dengan kegigihan mereka berdua, pada akhirnya berhasil mengantarkan Toyohisa sampai di tujuan. Sebenarnya Masa dan Mark atau kakak beradik tersebut sangat takut untuk berurusan dengan para drifter, karena para drifter merupakan makhluk asing di dunia mereka. Ancaman dari para bangsawan juga menjadi alasan utama kenapa mereka sebaiknya menghindari kontak langsung dengan para drifter itu. Tiba-tiba langkah mereka berdua terhenti karena salah seorang drifter mencegah mereka untuk mendekati kastil terbengkalai. Sebab drifter itu mengira jika kedua kakak beradik tersebut hendak melakukan sesuatu terhadap mereka. Dengan susah payah, Masa dan Mark berusaha menjelaskan jika mereka berdua hanya berniat mengantarkan seorang drifter yang sebelumnya mereka tolong. Namun perbedaan bahasa membuat mereka sulit untuk memahami maksud satu sama lain. Tapi beruntunglah pada akhirnya si drifter pun menyadari jika kedua kakak beradik tersebut ternyata berniat baik. Setelah itu ia pun melepaskan Masa dan Mark untuk menyuruh mereka berdua segera pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Masa dan Mark sedikit menyesali perbuatan mereka karena sudah berani menentang perintah para bangsawan yang sebenarnya sangat melarang mereka untuk berurusan dengan para drifter. Dan jika para bangsawan tahu, maka mereka berdua bisa diganjar dengan hukuman yang sangat berat. Sementara itu, drifter yang membawa busur panah tersebut segera mengabarkan kepada seorang drifter lain yang berada di dalam kastil jika dua penduduk desa baru saja mengantarkan seorang drifter baru dengan kondisi terluka cukup parah. Dari baju jirah yang dikenakan oleh Toyohisa, ia mengetahui jika Toyohisa adalah seorang samurai yang berasal dari sebuah klan yang ada di Jepang. Mendengar hal tersebut, drifter yang berada di dalam kastil langsung menyuruhnya membawa orang itu masuk untuk segera diobati. Singkat cerita, setelah diobati, tidak lama kemudian Toyohisa pun terbangun dan mendapati dirinya kini sedang berada di sebuah tempat aneh bersama orang-orang asing yang tidak ia kenal sama sekali. Tanpa banyak bicara, Toyohisa dengan refleks langsung menghunuskan katananya ke arah orang asing yang berada di hadapannya, yang terlihat sedang memperhatikan dirinya. Ketegangan pun sempat terjadi di antara mereka berdua, namun Toyohisa menghentikan serangannya karena ia mengenali lambang yang terlukis di dinding bangunan tersebut. Dan seketika Toyohisa pun tersadar jika orang yang di hadapannya tersebut berasal dari klan Oda. Toyohisa semakin penasaran. Kemudian ia langsung bertanya kepada lelaki tua itu mengenai siapa dirinya. Dan lelaki itu mengaku jika dirinya adalah Oda Nobunaga yang merupakan mantan ketua klan Oda itu sendiri. Toyohisa pun berpikir jika Pak Tua tersebut sedang mempermainkan dirinya.
sebab ia tahu jika Oda Nobunaga sudah lama mati. Beruntunglah drifter pemanah tadi datang dan langsung menengahi mereka berdua. Toyohisa dan Nobunaga lalu melanjutkan perbincangan mereka berdua dengan kepala dingin. Dan di sini diketahui jika terjadi perbedaan waktu yang sangat signifikan antara dunia manusia dan dunia yang mereka tempati saat ini. Sebab di dunia manusia, Toyohisa mengatakan jika Nobunaga terhitung sudah meninggal sejak 18 tahun yang lalu. Sedangkan Nobunaga sendiri merasa jika dirinya belum genap 1 tahun berada di tempat tersebut. Kemudian drifter yang menggunakan busur panah tersebut memberitahu identitas dirinya. Dan orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Nasu Suketaka Yoichi, seorang pejuang yang berasal dari masa perang Genpei. Dengan kata lain, orang tersebut mengaku jika dirinya berasal dari 400 tahun yang lalu. Berhubung Nobunaga dan Yoichi sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing, kini tiba giliran Toyohisa untuk memperkenalkan dirinya. Dengan singkat, Toyohisa mengatakan jika dirinya berasal dari klan Shimazu. Kemudian obrolan mereka bertiga pun berlanjut dan membicarakan mengenai sosok lelaki misterius yang mereka jumpai di sebuah lorong pintu yang panjang. Sebelum akhirnya masing-masing dari mereka kemudian dikirim ke dunia aneh yang mereka tempati saat ini. Tiba-tiba Nobunaga bertanya pada Toyohisa tentang kabar anaknya yang bernama Nobutada. Sayangnya Toyohisa mengatakan jika kekuasaan Nobutada sudah runtuh karena diserang oleh Mitsuhide. Mendengar hal tersebut, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Nobunaga. Wajahnya terlihat sangat datar dan sedih. Sementara itu, tanpa mereka bertiga ketahui, ada seorang wanita yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Wanita tersebut lalu melaporkan hasil pengamatannya kepada orang yang ia panggil dengan sebutan ketua. Menggunakan sebuah alat komunikasi jarak jauh yang berbentuk seperti bola, sang ketua kemudian mengatakan jika mereka harus segera bertindak. Karena jika terlambat, maka dunia tersebut akan jatuh ke tangan Raja Hitam yang sudah siap dengan bala pasukannya. Chapter 1 pun selesai.